Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Faijatus Soliha, NIM saya 251602052. Saya dari program studi Sains Biologi. Pada video ini, saya akan mereview dan merefleksikan 3 materi yang sudah saya pelajari selama mata kuliah Al-Quran dan Hadis, yaitu materi tentang penciptaan manusia, hewan ternak, dan tumbuh-tumbuhan dalam Al-Quran. Langsung saja ke materi pertama. Pada materi pertama, yaitu penciptaan manusia, menjelaskan bahwa materi ini membahas proses penciptaan manusia secara bertahap, mulai dari saripati tanah hingga menjadi makhluk yang sempurna. Lengkap dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah, menjadi khalifah di bumi, mengenal Allah, menjalin hubungan baik dengan sesama, serta mencari ridha Allah. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqna nutfatan alaqata fa khalaqna alaqata mudghata fa khalaqna mudghata idhama fa kasawna idhama lahma summa ansya'nahu khalaqa akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian dijadikan air mani yang disimpan di tempat yang kokoh yaitu rahim. Lalu air mani itu dijadikan segumpal darah, kemudian segumpal darah itu dijadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu dijadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging, hingga akhirnya dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdul bin Mas'ud juga menjelaskan bahwa penciptaan manusia dalam rahim ibunya itu berlangsung selama 40 hari dalam bentuk nutfah, lalu 40 hari menjadi alaqah, kemudian 40 hari menjadi mudghah, sebelum akhirnya ditiupkan ruh. Sebagai mahasiswa biologi, saya melihat ada keselarasan menarik antara ayat ini dengan ilmu embriologi yang saya pelajari. Tahapan nutfah itu mirip dengan fertilisasi, pertemuan sperma dan ovum. Tahap alaqah itu mirip dengan implantasi, yaitu embrio menempel di dinding rahim. Dan tahapan mudghah itu sejalan dengan pembentukan embrio menuju tahap janin. Bagi saya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan ilmu sains sebenarnya saling melengkapi dalam menjelaskan proses penciptaan manusia. Selanjutnya itu materi kedua. Pada materi kedua ini membahas tafsir terhadap ayat-ayat tentang hewan ternak dalam Al-Quran, dengan penjelasan bahwa tafsir itu bukan sekedar menerjemahkan kata, tetapi menjelaskan maksud ayat dengan melihat konteks bahasa, sejarah, dan sebab turunnya ayat. Hewan ternak dalam Islam adalah hewan yang dipelihara untuk diambil manfaatnya seperti daging, susu, kulit, bahkan tenaganya. Contohnya yaitu ada domba, sapi, unta, dan kambing. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim. Wa ma min dabati fil ardi wala tayri yattayiru bijana hayhi ila umamu amsalukum ma faradna fil kitabi min say'in summa illa rabbihim yuhsarun. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa semua hewan yang melata di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya adalah umat seperti manusia. Artinya, hewan juga bagian dari ciptaan Allah yang punya peran masing-masing, sebagai tanda kekuasaan Allah dan pelajaran bagi kita semua. Sebagai mahasiswa biologi, saya melihat ini relevan dengan ilmu zoologi, khususnya soal kesejahteraan hewan atau animal welfare. Jadi manusia itu tidak hanya boleh memanfaatkan hewan ternak untuk pangan dan kebutuhan lain, tapi juga wajib menjaga dan memperlakukannya dengan adil. Selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu tentang tumbuh-tumbuhan. Dan materi terakhir ini menjelaskan bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup dari kingdom plante yang mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis serta membutuhkan air, cahaya matahari, dan karbon dioksida.
Fungsi tumbuhan itu sesuai dengan yang ada di dalam materi, yaitu menghasilkan oksigen, menjadi habitat bagi hewan sebagai sumber obat-obatan, serta menjaga lingkungan dan mencegah erosi. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadhirun nuhrizu minhu habban mutarakkiba wa minan nahli min talaiha kiwanu daniyatu wa jannatin min a'nabi wa zaituna wa rumana mustabiha wa ghairu mustabih unzuru ila samarihi idza asmara wa ya'i inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air itu ditumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Selain itu, ada juga hadis riwayat Muslim tentang keutamaan menanam, yang menjelaskan bahwa tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan, atau burung kecuali hal itu menjadi sedekah baginya sampai hari akhir. Sebagai mahasiswa biologi, saya melihat keterkaitannya dengan ilmu fisiologi tumbuhan. Proses dalam ayat ini sejalan dengan siklus air dan fotosintesis yang membuat tumbuhan bisa tumbuh dan menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Ini juga relevan dengan isu konservasi lingkungan dan pencegahan erosi. Dari ketiga materi yang sudah saya bahas, saya semakin menyadari bahwa Al-Quran dan ilmu sains itu saling melengkapi, baik dalam memahami proses penciptaan manusia, peran hewan, maupun pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Sebagai mahasiswa biologi, saya berharap nilai-nilai ini bisa saya terapkan dalam studi dan kedepannya, seperti menjaga etika dalam penelitian terhadap hewan, ikut serta dalam upaya konservasi lingkungan, serta menjadikan setiap pembelajaran sains sebagai jalan untuk semakin mengenal kebesaran Allah. Demikian video review dan refleksi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.